Arsenal have got some defending to do here. Willock's cross is a good one, and it's knocked home by... Ada dua pertandingan yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama itu pertandingan MU lawan Fulham. Yang kedua itu pertandingan antara Arsenal melawan Newcastle gitu. Nah, yang pertama kita bahas dulu MU lawan Fulham gitu ya. MU kembali lagi menang, cuman ya ugly win kayak gitu. Mungkin ya dia 90 menit nggak banyak dapat banyak peluang. Mungkin cuman ya peluang yang bahaya mungkin nggak ada, cuman ya golnya si Bruno itu juga kan bukan dibilang peluang yang berbahaya ya, setengah-setengah peluang kayak gitu kan, bola-bola setengah peluang, bukan yang berhadapan satu lawan kiper atau kemudian mendapat umpan terupas kan, nggak, artinya shoot dari luar kotak penalti, dan itu juga di menit ke 90 plus 2 ya kalau nggak salah gitu. Nah, kemudian kalau kita mau bicara secara taktikal gitu, sebenarnya nggak ada yang banyak dibicarakan secara taktikal gitu ya. Permainan MU ya tetap kayak itu, kiri kanan belakang nggak pernah mau passing progresif ke depan. Yang berani passing ya ketika ada ruang 2-3 meter di antara pemain, nggak berani passing ke depan gitu ya. Ini permainan MU sekarang ini mengingatkanku pada permainan MU di zamannya Louis van Gaal kayak gitu ya. Louis van Gaal dan juga si Erik ten Hag juga kan satu negara ya. Aku nggak tahu apakah memang ini yang disebut dengan total football, ini yang disebut dengan sepak bola indah ya, aku nggak tahu. Jadi seberapa hebat Belanda itu bisa menciptakan pelatih hebat ya, mungkin Johan Cruyff ya, aku nggak tahu, karena pada zaman Johan Cruyff bermain dan juga melatih ya, mungkin aku belum lahir, mungkin sudah lahir cuman belum begitu nggak dengan sepak bola gitu. Jadi menurutku ya mainnya jelek, mainnya nggak beraturan, tidak memiliki karakter. Nah, ini hal yang paling tepat, tidak memiliki karakter secara bermain, sangat membosankan, sangat tidak menghibur gitu. Bahkan di menit babak kedua itu aku nggak nonton lagi, aku tinggal lihat live score aja. Lihat live score ya, MU menang 1-0 lewat golnya Bruno kayak gitu. Kemudian ya kembali lagi pemain kayak McTominay, pemain kayak Dalot masih dimainkan ya. Aku curiga Dalot McTominay itu pacaran sama si Erik ten Hag. Aku curiga kayak gitu loh, karena mereka mau main jelek, mereka mau main gimana pun sejelek-jeleknya, mereka tetap dipasang. Bahkan aku bilang McTominay dan juga Dalot ini kalau main di Liga 1 mungkin mereka juga jadi cadangan gitu, nggak jadi pemain inti gitu, karena ya mainnya jelek, bukan tipe pemain sepak bola modern yang berani oper ke depan, yang berani overlapping, yang berani melakukan kombinasi. Enggak, mereka bermainnya ya dengan cara mereka hanya bermain dengan cara mereka mau main bagaimana, bukan bagaimana keinginan Erik ten Hag. Feelingku ya Erik ten Hag nggak menginginkan bermain seperti itu, cuman kualitas pemainnya itu jelek kayak itu. Bahkan kualitas pemain MU mungkin secara permainan mungkin Newcastle masih satu level di atas MU ya, sorry itu saya gitu. Mungkin secara komposisi pemain mungkin lebih baik, cuman cara bermainnya itu sangat jelek dan tidak beraturan kayak gitu. Dan juga kembali Højlund gagal mencetak gol. Kalau aku nggak salah dia belum cetak gol ya di Liga Inggris, tapi it's okay gitu, nggak bisa disalahkan dia juga karena dia masih 19 tahun atau 20 tahun, nggak bisa disalahkan dia juga untuk cetak banyak gol kayak gitu, karena dan juga tidak memiliki penyuplai. Kalau misalnya Haaland di City juga banyak yang nyuplai gitu, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan kemarin, Mahrez, Grealish, bahkan Rodri bisa menyuplai dia. Kalau di MU siapa yang mau nyuplai si Højlund? Nggak ada gitu. Rashford itu bukan tipikal pelayan, udah berulang kali aku bilang, Anthony demikian, bahkan McTominay bukan tipe pelayan. Mungkin yang bisa melayani dia cuma seorang Bruno ataupun Eriksen, tapi Bruno juga lagi underperform dan juga Eriksen tidak Eriksen yang kita kenal kayak gitu. Jadi agak sulit juga bagi dia untuk bisa mencetak gol di tiap pertandingan ataupun di beberapa pertandingan terakhir, karena nggak ada yang ngelayanin dia kayak gitu, nggak ada dapat bola-bola bagus. Kalaupun dapat bola-bola bagus, timing dia belum tepat ya, nggak bisa disalahin karena dia juga masih 19 tahun. Terlalu berat beban yang dia pikul kalau dia disuruh untuk cetak gol tiap minggu, sedangkan usia dia masih 19 ataupun 20 tahun, karena dia bukan Ronaldo ataupun dia bukan Messi yang bisa cetak gol tiap pertandingan dan bermain bagus tiap pertandingan gitu. Bahkan Ronaldo dan Messi saja pasti memiliki masa-masa drop dalam karirnya, pasti ada. Tapi kan sejelek-jeleknya kalau Pep bilang sejelek-jeleknya
tahun di mana Messi jelek itu adalah tahun terbaik pemain lain. Ya memang betul, sejelek-jeleknya Messi pasti per musim bisa dia cetak 20 ataupun 30 gol dalam satu musim gitu, ataupun satu musim kalender, ataupun satu season liga kayak gitu, dia pasti bisa cetak gitu. Tapi ya maka dari itu nggak bisa salahkan Højlund juga kayak gitu. Nah, kalau pertandingannya kedua itu antara Liverpool, antara Arsenal melawan Newcastle. Nah, Arsenal melawan Newcastle ini aku nonton, ini pertandingan kayak pertandingan tarkam tapi versi Liga Inggris gitu, ngerti nggak? Mainnya itu sangat keras, mainnya itu penuh dengan otot, mainnya itu penuh dengan apa ya, penuh dengan tenaga, penuh dengan urat saraf semua. Jadi tidak melulu tentang taktikal. Bahkan di sinilah kelihatan pemain kayak Havertz, pemain kayak si Gabriel itu kelihatan bahwasanya mereka itu mediocre. Apalagi Nketiah itu bahkan nyaris nggak bisa nyentuh bola sampai 3 detik. Ketika dia dapat, dia langsung di tackle, ataupun passingnya hilang, ataupun kadang kontrolnya hilang, dribblingnya hilang gitu. Jadi kelihatan bahwasanya di Arsenal juga banyak pemain-pemain mediocre, tapi mereka terangkat karena timnya juga musim lalu itu bermain bagus. Jadi mereka bermain cukup bagus karena timnya itu bermain bagus kayak. Jadi mereka terangkat secara sistem kayak gitu. Nah, yang aku heran juga dari Newcastle adalah mereka bermain kayak bukan tim yang berada di liga profesional. Mereka bermain sangat kasar, mereka bermain sangat, bentar ada pesawat lewat. Mereka bermain sangat tidak profesional. Bahkan si Bruno Guimaraes ya itu seharusnya kartu merah ya, dia yang nyikut Jorginho, kemudian dia nendang bola ke arah Havertz. Itu kan at least itu di babak kedua atau babak pertama dia harus dapat kartu merah. Coba yang nyikut itu tadi Casemiro, coba yang nyikut itu tadi McTominay atau Bruno, itu pasti udah lihat VAR dan dia kartu merah. Tapi ya nggak tahu kita Newcastle kenapa bisa disayangi sama wasit kayak gitu sehingga dia nggak dapat kartu merah. Yang menurut gue itu dapat kartu merah, bahkan layak straight kartu merah, bukan lagi kartu kuning 2 kali. Oke lah kalau misalnya nggak kartu merah, dia mungkin dapat kartu kuning ketika nyikut si Jorginho, dan juga kartu kuning kedua ketika menendang bola ke arah kayak Havertz atau Rest, atau kayak Havertz seharusnya gitu. Dia bermain sangat kasar. Mungkin aku bingung juga nengok Eddie Howe. Pemain kalau sudah emotion kayak gitu seharusnya kan ditarik, jangan sampai dia kartu merah dan kemudian merugikan tim. Nah, itulah kelihatan bahwasanya pelatih itu berpengalaman atau tidak kan dari cara dia memilih pemain pada saat starting line up, dan juga dari cara dia menggantikan pemain dan melihat situasi di lapangan kayak gitu ya. Menurutku Eddie Howe masih kurang dalam hal itu kayak gitu. Nah, kemudian yang jadi persoalan adalah apakah golnya Arsenal itu gol? Ya kalau aku pribadi menurutku sih gol. Yang pertama kan yang menjadi perdebatan adalah apakah bolanya itu out, dan yang kedua, yang pertama bola itu out, yang kedua itu offside, atau yang ketiga itu pelanggaran gitu. Nah, menurutku ya kalau kita bicara itu bolanya out, ya VAR udah membuktikan itu nggak out kayak gitu. Bahkan Sky Sport membuat kayak apa ya, membuat kayak ilustrasinya bahwasanya bola itu nggak out gitu. Cuman ya yang jadi pertanyaan, kenapa pada saat MU lawan Brighton bola itu dikatakan out? Ya kembali lagi aku bilang bahwasanya wasit Inggris itu memiliki interpretasinya sendiri. Tidak ada aturan baku yang menyatakan bahwasanya kalau demikian out ataupun masuk. Nah, kemudian di pertandingan lain maka bola begitu akan putusannya sama dengan pertandingan berikutnya. Kalau di Inggris kan tidak, wasitnya terlalu diberikan keluasaan untuk memutuskan apapun yang ada di lapangan. Nah, ini kan tidak menimbulkan yang namanya kepastian hukum bagi pemain bolanya juga gitu. Menurutku sih itu tidak out gitu menurutku ya. Karena kalau kita lihat lain teknologinya mungkin mungkin ya. Kalau aku berprasangka itu nggak out gitu. Nah, yang kedua, apakah itu pelanggaran gitu. Nah, kalau aku bilang juga nggak pelanggaran gitu. Kenapa pelanggaran ya? Kenapa si Gabriel nggak loncat? Kenapa nggak lompat gitu kan? Kemudian pemain si Newcastle itu lompat. Jadi menurutku itu clear nggak pelanggaran. Nah, yang kedua, apakah itu offside? Juga nggak offside, karena kalau kita lihat dari dia pemain pertama yang crossing dari ujung kemudian crossing ke tiang jauh itu kan sebelum si kiper ini maju, bola itu sudah sampai kepada pemain yang menyundul pertama. Nah, itu kan asisi itu kan dihitung ketika bola itu mengenai si pemain gitu, mengenai dan bola itu dilepaskan sama pemain. Itu yang dihitung offside gitu kan. Yang jadi pertanyaan kan sekarang, apakah posisi Raya dengan posisi pemain yang menggolkan, which is si Anthony
Anthony Gordon itu masih sejajar, bahkan tangannya si David Raya itu masih berada sejajar dengan dengan badannya si Gordon, karena kan tangan kiper kan itu dihitung masih bisa bermain kalau kiper gitu. Berbeda dengan pemain, karena pemain cuma dihitung sampai bahu aja gitu. Kalau kiper kan nggak sampai ujung tangan dia dihitungnya. Jadi menurutku sih itu gol gitu. Jadi ya lebay aja pemain Arsenal. Bahkan kalau kita lihat Arsenal lawan MU kemarin yang Garnacho, ya mungkin itu bisa diperdebatkan offside-nya. Bahkan itu lebih tipis lagi offside-nya dibandingkan tipisnya offside antara Raya dan juga si Gordon gitu ya. Itulah sepak bola, indahnya sepak bola untuk dibicarakan gitu. Banyak hal-hal yang akan kita temui, yang kontroversi lah, yang akan kita temui ini layak atau tidak. Nah, itulah indahnya sepak bola. Mengapa sepak bola itu dibicarakan sedemikian rupa, karena ya kontroversinya. Jadi ya menurutku fans Arsenal agak lebay gitu. Bahkan di musim lalu atau di musim ini mereka banyak diuntungkan dengan keputusan wasit kayak gitu, ngerti nggak? Jadi yang enggak, ya sampai si Arteta bilang ini adalah hal yang sangat memalukan, ini sangat memuakkan dan lain sebagainya. Agak lebay gitu. Ketika tim dia diuntungkan pasti dia diam aja, dia nggak akan teriak. Tapi ketika timnya dirugikan dia teriak-teriak seolah dia sudah dikalahkan 1000-0 gitu. Jadi menurutku agak konyol gitu loh. Jadi menurutku ya kembali lagi bahwasanya ya kalau misalkan dia mau fair gitu pada saat lawan MU kemarin yang si Garnacho itu offset atau tidak, kalau which menurut itu nggak offset, kalau ditarik sedikit lagi mungkin 0,1 detik ditarik Garnacho itu nggak akan offset. Coba dia bicara ya, menurut saya itu nggak offset tapi wasit memutuskan demikian, ya sudah, kenapa dia nggak ngomong demikian pada saat tim dia diuntungkan, tapi ketika tim dia dirugikan dia ngoceh seolah-olah bahwasanya timnya itu adalah tim yang paling tersakiti di dunia kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya itulah sepak bola dan itulah manusia kayak gitu. Oke? Itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.